Pagi itu, 7 Desember 1941, adalah salah satu momen paling mencekam dalam sejarah dunia. Matahari baru saja terbit di atas Pearl Harbor, pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat yang terletak di Hawaii. Para pelaut dan personel Angkatan Laut baru saja memulai rutinitas harian mereka. Langit yang biasanya tenang dan biru, jernih, tiba-tiba dipenuhi oleh suara gemuruh yang menggelegar. Suara yang tidak hanya menggetarkan bumi, tapi juga hati semua orang yang mendengarnya. Ini adalah suara dari ratusan pesawat tempur Jepang yang sedang menuju ke Pearl Harbor, membawa bom dan torpedo yang siap menghancurkan apapun yang ada di hadapan mereka. Tidak ada peringatan, tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa sesuatu yang mengerikan sedang mendekat. Dalam sekejap, ketenangan pagi itu berubah menjadi kekacauan total. Pesawat-pesawat tempur Jepang datang dalam formasi yang terencana dengan rapi, siap melancarkan serangan yang sudah direncanakan dengan matang. Mereka datang dari segala arah, membuat Pearl Harbor terjebak tanpa jalan keluar. Gemuruh mesin pesawat tempur dan ledakan bom yang menghantam kapal-kapal perang, dermaga, dan lapangan terbang mengguncang seluruh pangkalan. Asap tebal mulai mengepul ke udara, mengepurkan pandangan dan menambah suasana mencekam. Serangan itu berlangsung dengan brutal. Bom-bom dan torpedo dijatuhkan dengan presisi yang mematikan. Kapal-kapal perang Amerika Serikat yang berjajar rapi di pelabuhan menjadi sasaran empuk. Kapal perang USS Arizona menerima pukulan terberat. Bom yang tepat menghantamnya menyebabkan ledakan dahsyat yang membelah kapal tersebut menjadi dua dan menewaskan lebih dari 1.000 pelaut dalam hitungan detik. Ledakan ini mengguncang seluruh pangkalan, membuat semua orang yang melihatnya merasakan horor yang luar biasa. Suara jeritan dan teriakan dari para pelaut yang terluka dan terbakar menambah kengerian situasi. Di darat, para personel Angkatan Laut berusaha sekuat tenaga untuk melawan balik. Namun, mereka terkejut dan tidak siap menghadapi serangan yang begitu tiba-tiba dan dahsyat. Sistem pertahanan udara yang ada tidak cukup cepat untuk merespon serangan skala besar ini. Banyak pesawat tempur Amerika Serikat yang hancur di darat sebelum sempat lepas landas. Di laut, kapal-kapal yang tidak hancur berusaha bertahan dan melawan balik dengan segala cara yang mereka bisa. Namun, superioritas udara Jepang membuat usaha mereka sia-sia. Banyak kapal yang tenggelam atau terbakar, menciptakan pemandangan yang benar-benar mengerikan. Dalam hitungan jam, Pearl Harbor berubah dari pangkalan Angkatan Laut yang sibuk menjadi zona perang yang penuh dengan kehancuran dan kematian. Korban yang berjatuhan sangat banyak. Ribuan nyawa melayang dalam sekejap mata. Para penyintas berusaha menyelamatkan diri dan rekan-rekan mereka yang terluka di tengah kekacauan yang terjadi. Suara sirine, ledakan dan jeritan orang-orang yang terluka terus terdengar sepanjang pagi itu. Asap tebal menutupi langit, menambah suasana kelam dan mencekam. Tidak ada tempat untuk berlindung dari serangan yang tidak mengenal ampun ini. Serangan Pearl Harbor bukan hanya serangan fisik terhadap pangkalan Angkatan Laut, tetapi juga serangan psikologis yang menghancurkan rasa aman dan percaya diri Amerika Serikat. Dalam sekejap, negara yang sebelumnya netral dalam Perang Dunia Kedua terlibat penuh dalam konflik global. Presiden Franklin D. Roosevelt dalam pidato yang terkenal
menyebut tanggal 7 Desember 1941, sebuah tanggal yang akan dikenang sebagai hari yang memalukan. Serangan ini memicu kemarahan dan semangat juang yang luar biasa dari rakyat Amerika Serikat. Mereka bersatu dan bertekad untuk membalas serangan ini, membawa negara mereka ke dalam perang yang akan menentukan nasib dunia. Lantas, mengapa Jepang menyerang Pearl Harbor dengan sangat brutal? Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, Jepang mulai muncul sebagai kekuatan besar di Asia. Dengan kemenangan gemilang atas Rusia dalam Perang Rusia-Jepang tahun 1904 hingga 1905. Jepang menegaskan dirinya sebagai kekuatan militer dan politik yang harus diperhitungkan. Sementara itu, Amerika Serikat dengan doktrin Monroe dan politik luar negeri ekspansionisnya juga memperluas pengaruhnya di Pasifik dan Asia Timur. Kedua negara ini dengan ambisi regional yang semakin bertabrakan, mulai melihat satu sama lain sebagai saingan yang potensial. Ketegangan mulai meningkat pada tahun 1930-an ketika Jepang menginvasi Manchuria pada tahun 1931 dan melancarkan serangan skala penuh terhadap Tiongkok pada tahun 1937. Amerika Serikat yang memiliki kepentingan ekonomi dan politik di Tiongkok mulai khawatir dengan agresi Jepang. Meskipun pada awalnya mengambil pendekatan diplomatis, Amerika Serikat mulai menerapkan kebijakan yang lebih keras terhadap Jepang, termasuk embargo ekonomi pada bahan-bahan penting seperti minyak dan besi, yang sangat dibutuhkan oleh mesin perang Jepang. Embargo minyak Amerika Serikat pada tahun 1941 menjadi titik balik yang kritis. Jepang yang tidak memiliki sumber daya alam yang cukup untuk menopang militernya, sangat bergantung pada impor minyak dari Amerika Serikat. Ketika pasokan ini dihentikan, Jepang menghadapi dilema, menyerah pada tekanan Amerika Serikat dan meninggalkan ambisi ekspansionisnya, atau mencari sumber daya di tempat lain. Pilihan terakhir berarti mengincar wilayah-wilayah yang kaya akan sumber daya di Asia Tenggara, termasuk Indonesia yang kaya minyak, yang pada saat itu berada di bawah kendali kolonial Belanda. Namun, Jepang menyadari bahwa tindakan ini hampir pasti akan memicu konfrontasi militer dengan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Dalam upaya untuk menghindari konflik terbuka, Jepang dan Amerika Serikat terlibat dalam serangkaian negosiasi diplomatik sepanjang tahun 1941. Meski begitu, negosiasi ini gagal mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Jepang menuntut agar embargo diangkat dan diberi kebebasan untuk melanjutkan ekspansinya di Asia. Sementara Amerika Serikat bersikeras agar Jepang menarik pasukannya dari Tiongkok dan menghentikan agresi militernya. Dengan negosiasi yang menemui jalan buntu dan tekanan ekonomi yang semakin berat, pemimpin militer Jepang memutuskan bahwa perang adalah satu-satunya jalan keluar. Rencana serangan terhadap Pearl Harbor dirancang dengan tujuan untuk melumpuhkan armada Pasifik Amerika Serikat, memberi Jepang waktu yang cukup untuk memperluas wilayahnya di Asia Tenggara tanpa intervensi militer Amerika Serikat. Admiral Isoroku Yamamoto, komandan armada gabungan Jepang, adalah otak di balik serangan ini. Yamamoto yang pernah belajar di Harvard dan mengerti potensi industri militer Amerika
sadar bahwa Jepang tidak bisa memenangkan perang jangka panjang melawan Amerika Serikat. Namun, dia percaya bahwa serangan mendadak yang menghancurkan dapat memberikan Jepang keunggulan sementara yang cukup untuk memperkuat posisinya di Asia. Yamamoto, seorang perencana strategis yang brilian, menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk merancang serangan ini. Dia menyadari bahwa untuk membuat Amerika Serikat lumpuh dan tidak dapat merespon dengan cepat, serangan harus menghancurkan armada Pasifik Amerika Serikat yang berbasis di Pearl Harbor. Setiap detail dipertimbangkan dengan cermat, dari waktu serangan, rute yang akan diambil oleh armada Jepang, hingga jenis dan jumlah senjata yang akan digunakan. Di markas besar Angkatan Laut Kekaisaran Jepang, Yamamoto dan timnya memetakan setiap langkah dengan hati-hati. Mereka mengumpulkan intelijen dari berbagai sumber, termasuk mata-mata yang mengirimkan laporan tentang posisi kapal-kapal Amerika di Pearl Harbor. Diagram pangkalan, foto udara, dan informasi detail lainnya dikumpulkan dan dianalisis. Semuanya dilakukan dalam kerahasiaan total untuk memastikan bahwa rencana ini tidak bocor ke musuh. Sementara itu, para pilot dan awak kapal Jepang menjalani pelatihan intensif selama berbulan-bulan. Di perairan Jepang, mereka berlatih serangan torpedo dan pengeboman dengan sasaran tiruan yang dirancang untuk meniru kondisi di Pearl Harbor. Mereka dilatih untuk menyerang dengan presisi maksimal dalam waktu yang singkat. Karena Yamamoto tahu bahwa elemen kejutan adalah kunci kesuksesan. Setiap awak kapal dan pilot diberi pengetahuan mendetail tentang peran mereka dalam serangan tersebut. Mereka harus tahu kapan dan di mana mereka harus berada, serta bagaimana mengkoordinasikan serangan mereka untuk mencapai dampak yang maksimal. Disiplin dan dedikasi menjadi fondasi persiapan ini. Dengan setiap orang di bawah komando Yamamoto bertekad untuk menjalankan tugas mereka dengan sempurna. Pada akhir November 1941, armada penyerangan Jepang yang terdiri dari 6 kapal induk, 2 kapal perang, 3 kapal penjelajah, 9 kapal perusak, dan sejumlah kapal selam serta kapal pendukung berlayar dari Teluk Itokokapu di Kepulauan Kuril. Armada ini mengambil rute utara yang jarang dilalui untuk menghindari deteksi oleh pesawat atau kapal musuh. Laut yang dingin dan ganas di musim dingin menambah kesulitan perjalanan. Tapi tekad dan rahasia menjadi bahan bakar mereka. Selama perjalanan melintasi Samudra Pasifik yang luas dan sunyi, para awak kapal berusaha menjaga semangat mereka dengan berlatih dan mempersiapkan diri untuk serangan yang akan datang. Mereka tahu bahwa misi ini adalah titik balik yang akan menentukan nasib negara mereka. Komunikasi dilakukan dengan kode-kode rahasia untuk menjaga kerahasiaan. Seluruh armada bergerak seperti bayangan, siap menerkam tanpa peringatan. Pada malam sebelum serangan, ketegangan mencapai puncaknya di kapal induk Akagi yang menjadi pusat komando. Yamamoto dan para perwiranya mengadakan pertemuan terakhir untuk memastikan bahwa semua sudah siap. Peta-peta dan diagram pangkalan Pearl Harbor dipelajari sekali lagi. Pesan-pesan terakhir dikirimkan kepada para pilot dan awak kapal, menekankan pentingnya misi mereka dan dampaknya bagi masa depan Jepang. Para pilot dan awak kapal memeriksa peralatan mereka dengan cermat. Mesin-mesin pesawat dipanaskan, senjata-senjata diisi, dan bom serta torpedo dipersiapkan. Di bawah cahaya redup lampu kapal,
Wajah-wajah mereka menunjukkan campuran antara ketegangan, kegugupan, dan determinasi. Mereka tahu bahwa esok hari adalah hari yang akan dicatat dalam sejarah. Pada pagi hari 7 Desember 1941, Pearl Harbor di Hawaii bangun dalam ketenangan yang khas. Langit cerah dengan semburat warna merah muda dari matahari terbit, menciptakan pemandangan yang indah dan menenangkan. Di pelabuhan, kapal-kapal perang Amerika Serikat berbaris rapi, mencerminkan ketenangan air yang berkilauan di bawah cahaya pagi. Personel Angkatan Laut dan para pelaut baru saja memulai rutinitas harian mereka, menikmati pagi yang damai di pangkalan militer yang megah ini. Di darat, aktivitas mulai berjalan seperti biasanya. Di landasan pacu, pesawat-pesawat tempur terparkir rapi, menunggu giliran untuk lepas landas dalam latihan rutin. Mesin-mesin kapal diperiksa oleh teknisi, memastikan semuanya berjalan lancar. Para perwira mengadakan pertemuan pagi, membahas tugas hari itu dengan tenang. Ada rasa damai dan stabilitas yang mengisi udara, sebuah perasaan bahwa hari ini akan berjalan seperti hari-hari sebelumnya. Namun, jauh di utara, di tengah lautan Pasifik yang luas, armada Jepang mendekat dengan kecepatan yang tak terduga. Kapal-kapal induk Jepang membawa pesawat-pesawat tempur yang siap melancarkan serangan terbesar dalam sejarah modern. Para pengamat radar yang bertugas pada pagi itu menangkap tanda-tanda yang tidak biasa. Titik-titik di layar radar menunjukkan adanya pesawat yang mendekat. Namun, mereka mengira itu adalah formasi pesawat Amerika yang dijadwalkan tiba. Tidak ada yang curiga bahwa ini adalah awal dari serangan yang akan mengubah sejarah. Saat jam menunjukkan pukul 7:55 pagi, ketenangan di Pearl Harbor berubah menjadi mimpi buruk. Tiba-tiba, suara gemuruh pesawat tempur Jepang memenuhi udara. Mereka datang dalam formasi yang rapi, siap menyerang tanpa peringatan. Para pelaut yang baru saja memulai aktivitas pagi mereka dikejutkan oleh ledakan-ledakan yang menggelegar. Bom dan torpedo menghantam kapal-kapal perang, menciptakan bola api yang besar dan menghancurkan segalanya di sekitarnya. Gelombang pertama pesawat tempur Jepang yang terdiri dari pembom torpedo, pembom tukik, dan pesawat tempur melesat melalui langit yang baru saja terang. Mereka datang dari segala arah, menyerang kapal-kapal perang Amerika dengan presisi yang mematikan. Ledakan demi ledakan mengguncang Pearl Harbor. Kapal-kapal perang seperti USS Arizona, USS Oklahoma, dan banyak lainnya dihantam dengan bom dan torpedo. Ledakan besar menghancurkan kapal-kapal, menyebabkan kebakaran hebat dan menimbulkan korban jiwa yang banyak. Di darat, para personel militer bergegas ke posisi tempur mereka. Sistem pertahanan udara mencoba merespons, tapi mereka terlalu lambat untuk menghadapi skala serangan ini. Pesawat-pesawat tempur Amerika dihancurkan di landasan sebelum sempat mengudara. Para pilot yang mencoba lepas landas dihadang oleh rentetan peluru dari pesawat tempur Jepang. Api dan asap tebal menutupi langit, menciptakan pemandangan yang suram dan mencekam. Di sekitar pelabuhan, para pelaut yang selamat berusaha keras untuk menyelamatkan rekan-rekan mereka dari kapal-kapal yang terbakar dan tenggelam. Air laut yang tenang kini dipenuhi dengan puing-puing, minyak, dan tubuh-tubuh yang terluka. Suasana yang tadinya damai berubah menjadi medan perang yang mengerikan. Asap hitam yang mengepul dari kapal-kapal yang terbakar
menutupi cahaya matahari, membuat segalanya tampak kelam dan menakutkan. Dalam hitungan jam, Pearl Harbor berubah menjadi lautan api dan puing-puing. Lebih dari 2.400 orang Amerika tewas, ratusan pesawat tempur hancur, dan armada Pasifik Amerika Serikat mengalami kerusakan yang parah. Serangan mendadak ini yang direncanakan dengan sangat hati-hati oleh Yamamoto dan timnya berhasil mencapai tujuannya, melumpuhkan kekuatan militer Amerika Serikat di Pasifik untuk sementara waktu. Namun, meskipun serangan ini berhasil dari sudut pandang taktis, itu juga memicu kemarahan yang luar biasa dari Amerika Serikat. Presiden Franklin D. Roosevelt dalam pidato yang terkenal menyatakan bahwa 7 Desember 1941 adalah hari paling memalukan. Amerika Serikat segera menyatakan perang terhadap Jepang yang akhirnya mengarah pada keterlibatan penuh dalam Perang Dunia Kedua.